Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, kita hari ini akan belajar matematika. Jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi teorema Pythagoras. Materi kelas 8 semester 2. Di teorema Pythagoras ini ada banyak subbab yang akan kita lalui. Sebelum kita masuk pada materi, kita terlebih dahulu melihat kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.6.1 membuktikan teorema Pythagoras, 3.6.2 menjelaskan kebenaran bunyi teorema Pythagoras, 3.6.3 menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi lain diketahui. Jadi pada pertemuan hari ini diharapkan kalian bisa membuktikan teorema Pythagoras, kemudian menjelaskan kebenaran dari bunyi teorema Pythagoras, serta bisa menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi lain diketahui. Sebelum Ibu memberikan materi ini, kita akan flashback ke pembelajaran sebelumnya yang pernah kalian pelajari. Dengan harapan nanti dalam mempelajari materi Pythagoras ini, kalian akan lebih mudah dalam memahaminya. Karena dalam matematika itu keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lain. Nah, ayo coba tebak bangun apakah ini? Itu bangun segitiga siku-siku. Ya, betul. Kenapa ini dikatakan bangun segitiga siku-siku? Karena sudutnya memiliki 90 derajat. Yang mana? Sudut ABC. Oke. Betul ya. Jadi itu dinamakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya itu merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang ada tanda ininya, hipotenusanya. Kemudian rumus dari luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, betul sekali. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Lalu ini bangun apa? Persegi. Kenapa itu dikatakan persegi? Karena sisi-sisinya panjangnya sama, Bu. Oke, Leli benar ya. Karena memiliki sisi yang sama. Rumus dari luas persegi itu apa, Lel? Sisi kali sisi.
Ya, betul. Ya, betul. Luas dari persegi itu sisi kali sisi atau S kuadrat. Jadi kenapa, Bu, kok kita malah mempelajari ini? Nah, sebenarnya kedua hal ini berkaitan erat dalam pembelajaran teorema Pythagoras. Nah, lanjut ke kuadrat suatu bilangan. Semoga kalian masih ingat ya. Hitunglah hasil pengkuadratan dari A, 12 pangkat 2. Ini berapa? 144. Kok bisa 144? Gimana caranya? 12 kali 14 dulu. Iya, betul. 12 dikali 12 hasilnya 144. Kemudian kalau ini 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 itu berapa? Cara pengerjaannya bagaimana? 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6 36 ditambah 8 pangkat 2 8 kali 8 64 jadi bisa 6. Iya, benar sekali. Alhamdulillah, ingatan kalian masih luar biasa. Alhamdulillah. Kita masuk ke akar kuadrat. Coba hitunglah hasil akar kuadrat bilangan berikut. Akar dari 144 12. Ya, betul sekali. Jadi sama dengan akar 12 pangkat 2 sama dengan 12. Kemudian untuk akar 625 berapa? 25. Ya, 25. Benar sekali. Jadi akar 25 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini akan berkaitan erat dengan materi teorema Pythagoras. Jadi jangan sampai kalian melupakan materi prasyarat untuk bisa memahami materi teorema Pythagoras. Kalau di awalnya kalian udah kuat konsepnya, pasti kedepannya kalian akan mudah dalam memahami. Tapi kalau konsepnya saja kalian salah, kedepannya pasti kalian akan kesusahan. Yang terakhir, nilai perbandingan. Coba, hitunglah nilai P dan Q pada perbandingan berikut. Kalau ada soal P pangkat 2 sama dengan 5 pangkat banding 4, itu gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa, Bu. Lupa. Bagaimana, Leli? Bisa, Bu. Mungkin Khairul Yani bisa menjelaskan ini bagaimana caranya dalam menyelesaikan nilai perbandingan. Jadi gini Bu, halo Bu. Iya, yuk. Silahkan. Jadi gini, P banding 2 sama dengan 5 banding 4. Iya, bisa kita tuliskan seperti ini ya. P banding 2 sama dengan 5 banding 4. Lalu lanjutannya bagaimana? Diapakan setelah kita menuliskan secara perbandingannya?
Yang lain mungkin ada yang mau bantu? Itu dikalikan silang. Jadi 5 dikali 2 P dikali 4. P kali 4 sama dengan 5 kali 2. Oke, betul. Jadi kalau sudah ditulis secara perbandingan, itu cara pengerjaannya adalah dengan mengalihkan silang. P dikali 4 sama dengan 5 dikali 2. Jadi kita bisa menemukan hasilnya P sama dengan 5 dikali 2 per 4. Sama dengan berapa? 10 per 4. Iya betul. P sama dengan 10 per 4. Kalau disederhanakan menjadi 5 per 2. 5 per 2. Kemudian selanjutnya ini ada lagi 8 banding Q sama dengan 12 banding 9. Berarti bagaimana? Sama pengerjaannya dengan cara yang pertama. 8 banding Q sama dengan 12 banding 9. Ya, lanjut. Lalu dikalikan silang. 12 kali Q sama dengan 8 kali 9. Betul sekali. Lanjutannya? I sama dengan 8 kali 9 per 12. Good job Yani. Hasil akhirnya berapa? 72 per 12. Hasilnya Q sama dengan 72 per 12 sama dengan 6. Nah, itu tadi adalah stimulus atau awalan kalian sebelum kita masuk ke teorema Pythagoras. Dan alhamdulillah murid-murid ibu banyak yang masih ingat pada materi-materi yang lalu. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah Pythagoras. Apa itu Pythagoras? Pasti dalam matematika yang paling terkenal atau paling familiar itu nama Pythagoras. Jadi untuk lebih mengetahui secara mendalam, yuk kita simak sejarahnya bersama ya. Ya Bu. Sejarah Pythagoras. Ini adalah Bapak Pythagoras. Beliau yang menemukan teorema Pythagoras. Biar kalian tahu, dalam ilmu itu pasti ada yang mencetuskan atau yang menemukan suatu teorema. Kalau dalam matematika, suatu teorema atau lemma ataupun apa itu, penamaannya biasanya mengambil pada seorang ilmuwan. Nah, Bapak Pythagoras ini adalah seorang ahli matematika dan filsuf di Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka dalam matematika itu memiliki keajaiban. Kemudian beliau ini diingat sampai sekarang karena penemuan rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal dengan sebutan teorema Pythagoras. Sebenarnya, teorema Pythagoras ini sudah ditemukan oleh banyak orang di masa itu. Hanya saja, yang bisa menjelaskan secara teoritis itu hanya Bapak Pythagoras. Karena itu beliaulah yang dikenal sampai sekarang. Dan penemuannya ini dijadikan suatu ilmu dalam matematika. Seperti itu.
Nah, sekarang kita ke aplikasi materi Pitagoras. Jadi banyak sekali kegunaan kita dalam mempelajari materi Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali di matematika itu kan banyak yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari ini? Apa kegunaannya sih dalam kehidupan? Nah, kenapa kalian mempelajari Pitagoras? Karena materi Pitagoras ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya seperti, nah ini, apa yang dapat kalian amati dari gambar berikut? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Orang bangunan, Bu. Orang bangunan. Ya, betul. Kalau ini Orang ngukur. ngukur apa? Ngukur tanah, Bu. Yang ngukur tanah buat bangunan ya. Kemudian ini Iya. Orang yang itu menimbang. ada seorang anak kecil yang menimba di sumur ya. Yang terakhir Itu ada jembatan, Bu. ada jembatan. Ibu akan mereview satu persatu dari gambar berikut. Yang pertama ini ada seorang arsitek yang sedang membuat bangunan ya. Kemudian yang kedua ada seorang bapak bangunan yang sedang mengukur suatu tanah. Ini kalau dilihat sebenarnya mereka itu pengukurannya membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah ini, ya kan? Oh iya, Bu. Kemudian ada anak kecil yang sedang menimba air di sumur. Ini juga jika kita tarik suatu garis, itu akan membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku terletak di ember ini. Kemudian ada jembatan sepanjang ini. Kok di sini ada tiang? Kemudian ada banyak penyangga dari untuk kekuatan di jembatan ini yang membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, ini ya. Jadi kegunaan teorema Pitagoras itu sangat banyak, terutama untuk para arsitek, para bapak bangunan, terutama dalam membangun bangunan yang megah-megah, itu membutuhkan ilmu matematika. Dan salah satunya teorema Pitagoras ini yang paling berguna bagi mereka. Jadi banyak ya manfaat teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya yang pertama bisa menghitung bidang miring, kemudian menghitung siku-siku pada tembok, bangunan, dan lain-lain. Menghitung panjang diagonal suatu bangun atau benda, dan mempermudah desain bangunan atau proyek. Jadi utamanya manfaat dari teorema Pitagoras ini umumnya pada proses pembangunan. Oke, kita lanjut ke aktivitas siswa. Kalian siapkan buku berpeta, pulpoin, dan juga penggaris. Seperti yang sudah Ibu infokan di grup WhatsApp. Sudah siap ya? Iya, Bu, sudah siap. Ya, Oke, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah segitiga siku-siku. Digambar, Iya, digambar. Nanti hasil akhirnya harus kalian kumpulkan. Jadi jangan sampai melewati aktivitas siswa ini ya. Iya, Bu. Yang kedua, gambarlah sebuah persegi pada sisi. Oke. Sudah ya? Yang ketiga, tuliskan ukuran masing-masing sisi.
Yang terakhir, hitunglah luas masing-masing persegi. Itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kemudian pertanyaannya adalah, apa hubungan antara ketiga persegi tersebut dan apa yang dapat kalian simpulkan? Ibu beri waktu 5 menit untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan nanti salah satu dari kalian harus mengemukakan hasilnya. Oke, sudah? Siapa yang mau mengemukakan hasil pengerjaannya? Iya Bu, ini sudah. Bagaimana Yani hasilnya? Hasilnya, Apa hubungan antara ketiga persegi tersebut? hubungan antara ketiga persegi tersebut saling membentuk atau membentuk segitiga siku-siku. Oh, jadi mungkin maksud dari Khairul Yani ini, apabila ketiga persegi tersebut saling diapitkan, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Begitu ya? Iya. Oke, kemudian apa yang dapat Yani simpulkan dari langkah-langkah tadi? Yang dapat saya simpulkan itu sisi tegak ditambah sisi bawah sama dengan sisi miring itu. Oke, hanya itu saja atau ada lagi? Sudah Bu, sepertinya sama. Oke, sudah sama ya. Ibu kunci dulu jawaban dari Khairul Yani, nanti kita akan bahas bersama. Dan jangan lupa hasil dari jawaban kalian itu difoto nanti dan dikumpulkan beserta tugas berikutnya. Nah, kita lanjut ke video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan, karena ini akan berhubungan erat dengan tugas nanti. Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A. Oke, itu tadi video pembelajaran yang bisa Ibu tampilkan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita sekarang lanjut ke materi. Nah, ini berkaitan erat dengan langkah-langkah atau aktivitas dari kalian tadi. Di sini ada segitiga siku-siku. Anggaplah ini segitiga A, B, C. Kemudian di setiap sisi segitiga ini dibuat suatu persegi dengan panjang sisi A ini 4 satuan, panjang sisi B ini 3 satuan, dan panjang sisi C ini 5 satuan. Kan tadi kalian sudah mengetahui kalau rumus dari luas persegi adalah S kuadrat. Jadi bisa Ibu tulis di sini adalah A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Kira-kira di A kuadrat ini nilainya luas perseginya berapa? Kalau ini 4 satuan. Yang mana Bu? Yang A.
Yang A kuadrat ini luasnya. Kalau panjang sisinya Kalau 4. panjang sisinya Ini 4. ada 4 ya. Kan ini ada 4 toh. 16. Ya. Ya. Ini yang A kuadrat. Ini yang A kuadrat, Ini yang ini yang C kuadrat, dan ini B kuadrat. Jadi kalau yang A, Jadi kalau yang A berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Kalau yang B Kalau yang B berapa? berapa? 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti 3 kuadrat berarti 9. C Yang C 5 kuadrat. 25. iya betul. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi ini ada hubungannya ya. yang A, Yang A ini 16. Jika ditambah dengan yang B, sisi B ini, yang 9, itu sama dengan C, yaitu 25. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras itu berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya Bu, bisa. Oke. Kita simpulkan pembelajaran yang tadi. Jika ada suatu segitiga siku-siku di sisi B, maka kuadrat panjang sisi titik-titik sama dengan titik-titik. Ini apa? Kuadrat panjang sisi Halo? Iya Bu. Kuadrat panjang Sisi apa sama dengan titik-titik titik-titik pada teorema pada teorema Pythagoras? Si miring. Ya, kuadrat panjang sisi miring Sisi sama dengan AC sama dengan miring sama dengan AB tambah BC, Bu. ya bisa. Jadi kuadrat panjang sisi miring sama dengan panjang kuadrat sisi yang lainnya. Jadi panjang sisi miring ini yang AC itu sama dengan panjang sisi AB ditambah BC. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apa tadi teorema dari Pythagoras? AB tambah AD sama AB tambah BC sama dengan AD. Iya betul. Tapi jangan lupa dikasih pangkat 2 ya Yani. Iya Bu. Ya jadi bisa kita simpulkan juga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Kita sekarang akan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Jika ada suatu soal di sini, sebuah tangga yang panjangnya 7 meter disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari dinding, tentukanlah panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ada suatu tangga, ini panjangnya 7 meter. Kemudian bersandar di dinding. Tingginya dinding ini 4 meter. Nah, jika kaki tangga ini terletak 3 meter dari dinding, berapakah panjang bagian tangga yang menonjol? Jadi yang ditanyakan itu yang menonjol ini, bagian yang tidak terletak di dinding. Jadi panjangnya yang ini adalah 3. Kemudian panjangnya tangga ini semuanya
dari atas ke bawah ini 7. kemudian Pan tinggi dari dinding ini adalah 4. Yang ditanyakan yang ini sisanya. Jadi kan kita bisa mengetahui panjang ini dengan mengambil suatu garis, yaitu membentuk suatu segitiga siku-siku. Karena kan kita nggak tahu panjangnya ya dari sini ke sini berapa. Jadi kita bisa menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras. Bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Oke. Bentar ya, Ibu hapus dulu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini adalah P sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi panjang yang ini tadi kan 4. Ditambah dengan panjang yang ini 3. Untuk mencari panjang tangga. Jadi sama dengan 9 ditambah 16. Jadi P-nya berapa? 25. Kurang tepat, akar dari 25 sama dengan 5. Nah, kalau kita sudah tahu kalau panjang yang ini 5, berarti panjang yang ini berapa? Sedangkan Ya betul, 2. Jadi panjang tangga yang menonjol adalah 7 dikurangi 5 sama dengan 2 meter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa saya lanjut ya? Bisa saya lanjut ya? Iya, Bu. Nah, ternyata kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Jadi langsung Ibu kasih tugas untuk kalian. Ini tugasnya jangan lupa di screenshot ya. Biar kalian nggak lupa. Iya, Bu. Ini yang nomor pertama. Nomor pertama, kalian temukan pembuktian teorema Pythagoras melalui video yang Ibu tampilkan tadi. Itulah kenapa Ibu mengatakan pada video pembelajaran tadi kalian harus memperhatikan dengan cermat karena berhubungan dengan tugas yang pertama. Ya, untuk soal nomor 2 dan 3, itu kalian hanya tinggal mencari suatu Pythagoras, nilai dari Pythagoras. Jadi cukup mudah menurut Ibu. Iya Bu. Dan jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Jangan sampai telat. Kalau nanti telat, nilai kalian akan Ibu kurangi. Ya, dikumpulkan beserta tugas aktivitas siswa tadi ya. Iya, Bu. Iya Bu. Baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar secara daring, tidak bisa tatap muka. Kalian harus tetap semangat mencari referensi baik itu dari buku, di internet ataupun YouTube. Pergunakan waktu kalian dengan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhirinya? Udah, Bu. Oh iya Bu. Kenapa? Tugasnya kapan terakhir dikumpulkan Bu? Silakan dicek di Google Classroom ya. Di situ sudah Ibu tentukan waktu terakhirnya. Sudah tidak ada lagi? Iya Bu. Sudah. Untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang triple Pythagoras agar nanti saat pembelajaran kalian sudah bisa memahami tanpa Ibu harus menggebu-gebu dalam menjelaskannya. Karena meski pembelajaran daring kalian harus tetap aktif untuk menemukan
suatu konsep sendiri. Gitu ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang Ibu ucapkan yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat selalu dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.